Yo, selamat malam basketball fans. Malam ini gue tiba-tiba kepikiran sesuatu guys. Dan gue ingin share dengan kalian semua. Karena menurut gue, I think this is what Indonesian basketball missing right now. Ini kayak sesuatu yang kayak basket Indonesia tuh kayak belum punya guys. Jadi gue pengen share dengan kalian semua. Dan gue pengen dengar nanti feedback kalian semua, komentar kalian. Siapa tahu guys, ide kita dan komentar kalian ada yang baca. Siapa tahu bisa ada yang bikin jadi kenyataan. You never know kan guys. Tapi ya, seperti kalian ketahui 2 minggu ini gue udah mulai sangat aktif untuk meliput kelompok umur. Sempat ngeliput Kejurkot KU14, lalu juga di Bandung main ngeliput KU14, KU18, and of course terakhir di Pekanbaru main Raja Wali Cup. Thank you so much Raja Wali Cup sudah mengundang saya ke sana. Happy banget, seru banget di sana, atmosfernya, lalu juga kompetisinya. Ini kenapa makanya gue pengen share ide gue, karena juga gue baru kepikiran sih. Walaupun gue juga nggak tahu sebenarnya udah ada yang jalanin atau belum. Jadi gue akan membahas tentang liga amatir SMP, SMA dan juga kampus, level kampus. Karena gue tahu tadi pas gue post di Instagram ada yang bilang mungkin udah ada Liga Solo, syarat itu Liga Solo, tapi gue nggak tahu Liga Solo juga berapa lama berjalannya. Di Batam ada SSBL, Samford setahu gue. Dulu gue hampir diajakin ke sana, tapi belum terjadi. Lalu juga ada Liga Jatim right now going on, tapi gue juga nggak tahu Liga Jatim ini jalan berapa lama. Dan gue juga cukup yakin mungkin di Semarang, di Jogja, di Bandung, Surabaya, mungkin udah ada liga-liga lainnya juga. But iya, ini yang menjadi main concern untuk gue sih. Kayak pertama, kenapa gue concern hal ini, karena gue merasa banyak sekali pemain yang dari SMP ke SMA itu sampai ke kampus, gue gak melihat ada growth yang signifikan. Gak ada perkembangan permainan yang signifikan gitu loh. Karena gue gak tahu ya, mungkin karena kurang jam terbang, atau mungkin kurang ketemu dengan level yang kompetitif, ataupun juga lawan yang lebih jago. Itu jadi kenapa makanya gue pengen membahas hal ini sih, tentang harus adanya liga yang bisa berjalan mungkin 4-6 bulan. Setiap tim mungkin ketemu 2-3 kali. Walaupun gue tahu feedbacknya semua di Instagram adalah dana, ini mahal kok Rocky. Siapa yang mau biayain ya? Gue juga nggak tahu siapa yang mau biayain. Gue kan cuma bisa ya gini aja, bikin video, ngasih ide. But obviously ya pasti mahal sih. Tapi gue gak tahu kalau di Amerika gimana ya. Karena kan ini gue juga pemikirannya datangnya dari Amerika ya. Kalau di Amerika ya memang udah ada home-nya sendiri-sendiri sekolah ya. Kalau kalian udah lihat liputan gue, Maxine, Agassi, dulu di Walnut sama Gavin, semua punya lapangan sendiri yang memang standarnya internasional gitu. Kalau di Indonesia, di Jakarta aja setahu gue cuma JIS, mungkin sekolah JIS itu oke banget tuh, standarnya Amerika banget itu JIS. Tapi selain itu gue nggak tahu ya SMA yang punya lapangan kayu. Mungkin nanti kalian bisa tulis di comment section di bawah. Nah itu gue nggak tahu tuh, makanya kalau ngadain liga itu tuh mainnya di mana nih, mainnya di mana. Tapi ya obviously bisa jualan tiket. Kalau di Amerika tuh tiketnya sekitar $5. Lalu juga bisa jualan mungkin live stream, nonton pay per view gitu, and then mungkin juga jualan makanan di lapangan, mungkin itu bisa membantu. Tapi gue cukup yakin akan rame sih kalau memang ada liganya sih. Artinya orang di Jakarta akan nonton sih kalau memang kualitasnya bagus dan juga gamenya kompetitif sih. I'm pretty sure everybody gonna watch. Apalagi kalau ada talent-talent yang cukup bagus ya. Jadi sekarang ini kalau kita ngomongin misalkan di Jakarta aja. Misalkan di Jakarta, karena kan kalau di luar kota gue gak gitu hafal tim-timnya. Di Jakarta lu bayangin guys, kalau ini putra-putri, kita ngomongin putra-putri. Kalau putra gue lebih familiar lah. Ngomongin ada Bukit Sion, ada Jubil, ada PPOP, ada Canisius, ada Dian Harapan, ada JIS, mungkin boleh ikutan JIS. Gue gak tau sekolah internasional yang bagus, apalagi ada Al-Izhar, ada Al-Maruf, ada I feel like I'm missing a lot of teams right now. Tapi lu bisa kebayang lah, tim-tim yang kompetitif. Ada Bunda Mulia, ada Dian Harapan udah kali tadi ya. Pokoknya ada PL Gonzaga, ada 28, ada SMA Negeri 3 gitu kan. Lu bayangin itu semua jadi satu liga, main ketemu 2 kali 3 kali gitu. Seru gak sih? Dan menurut gue kalau lu pemain jago, lu pemain yang mungkin punya skill cukup di atas rata-rata, lu pasti mau lah ketemu pemain-pemain yang lebih jauh daripada lu kayak main di game yang beda 40 poin, beda 50 poin. Ya sorry to say, itu lu bisa ngelatih gerakan yang lu latihan sama trainer lu gitu, tapi lu gak bisa elevate your game menurut gue. Lu gak bisa ngelatih mental lu gitu. Pemain-pemain itu harus ditaruh di high pressure moment gitu loh. Kalau lu gak taruh di high pressure moment, I don't think they can grow man gitu loh menurut gue. Dan ini ya of course nanti kan end goal-nya adalah untuk pemain ini naik ke next level.
either mereka bisa dapat beasiswa di Amerika. It's possible. You see Maxine, you see Derek, you see Tutte and Justin right now, you see Gavin, you see Benjamin Hernusi. It's possible, man. Kalau kita taruh anak-anak ini di level kompetisi yang sangat tinggi, mereka bisa berkembang. It's possible we gonna have more players in NCAA. It's possible. Dan nanti balik lagi pastinya kan bela tim nasional Indonesia. Dan kita mau banget kita bisa selevel sama Filipina sih. At least sama Filipina kita pengen banget lah. That's where my thoughts is. Obviously pasti banyak juga yang bilang, kan udah ada DBL kok Rocky. Yes, DBL is the best competition. DBL udah berjasa sangat banyak sekali. DBL berapa? Udah 18 tahun, 19 tahun mungkin sekarang ini. Mereka sangat konsisten sekali dan masih menjadi kompetisi yang sangat bergengsi. Paling bergengsi mungkin dan paling tunggu-tunggu sama semua orang, sama semua pemain dan pelatih juga. Tapi it's a tournament. Karena kalau kayak di Jakarta aja tim bisa langsung kalah gitu, main satu game langsung bubar gitu kalau kalah. Belum lagi juga kalau awal-awal babak awal kan waktunya kotor gitu, jadi belum bersifat liga lah menurut gue. Kita tuh perlu yang liga yang kompetitif, yang benar-benar kayak ya seru lah pokoknya lah. Itu sih untuk yang liga SMA sama SMP menurut gue sih. Karena SMP kenapa gue bilang bagus? Karena gue main habis nonton Garrett. Obviously Garrett main sama Bukit Siono, anak SMA. Dia jago sih, kan lebih special. Ryan yang dari Bandung. Oh my god. Even though he only go right, but he's really good. And itu ntar again dia akan latihan tangan kirinya pasti akan lebih bagus juga. Tapi man, he could finish through context tuh. Belum lagi ada Baby Shaq, man. Baby Shaq kemarinnya juga jago banget itu. Carlo, man. Very, very agile, man. For a big man di umurnya dia. Belum lagi gue nonton Jacob and Kiyoshi dari Blitz. Oh my god. Orang nanya gue, kapan Koro kita bisa lihat angkatannya Yuda, Yesaya, Bagir, Dede, Derek, Bagir, siapa lagi ya? Marcel Bonfil gitu, yang jago-jago gitu kayak Peter satu. Watch out untuk anak-anak KU14. Anak-anak KU14, 16, they might be up next. The next golden generation. Nah, itu tapi mereka ya butuh kompetisi. Mereka butuh banyak exposure kepada lawan-lawan internasional juga. Ya sebenarnya sih kalau mau lebih baik lagi ya sering lawan tim Filipina, Thailand itu lebih bagus sih. Karena mereka juga makin maju juga sih, makin bagus sih. Jadi itu untuk anak SMP, SMA. Oke, sekarang kita pindah ke 18-22 alias mahasiswa. Sekarang ini ada Campus League, akan mulai mungkin minggu ini. Tapi gue jujur juga nggak tahu Campus League itu akan berapa lama dan juga akan berapa banyak game setiap kampus. Tapi yang obviously yang bagusnya adalah ada national level, ada national competition nanti. Itu akan sangat seru banget. Karena memang tahun lalu gue sedihnya Liga Mahasiswa nggak ada nasional gitu. Pak gue nungguin banget gitu karena obviously ya kita pengen Liga Mahasiswa juga mungkin berjalannya 2-3 bulan gitu biar pemain-pemainnya juga dapat pengalaman. Karena ya lu kayak pemain UPH gitu, lu tiap hari bangun jam 4 pagi guys, for like 9 months straight. Terus lu main cuma sebulan atau 1,5 bulan, ya pemain juga nggak dapat repetition yang banyak gitu menurut gue. Karena ya pemain-pemain bosen lah kalau latihan doang, pemain-pemain pasti pengen banget kayak lawan-lawan yang jago gitu dan yang lain. Karena kan kalau di sekolah, di kampus lu doang, lu tahu lah tendensi temen lu seperti apa, lu tahu play-nya apa, call-nya gitu loh. Jadi ya dengan ada Campus League ini semoga juga bisa membantu anak-anak ini lebih semangat lah, anak-anak kampus ini. Dan ini juga levelnya sangat penting guys. 18-22 ini juga penting banget untuk mempersiapkan mereka ke liga profesional. And of course gue harapkan juga nanti di second half of the year masih ada si Liga Mahasiswa ya. Semoga ada Liga Mahasiswa agar anak-anak kampus ini punya 2 kompetisi gitu. Emang sebenarnya mimpinya, dreamnya adalah ada March Madness gitu. Itu kan berat ya kalau ada March Madness ya. Maksudnya itu seru gitu kalau lo ada 50 kampus memperebutkan 16 atau 32, mungkin 32 spot gitu di bracket March Madness ala Indonesia gitu. Mimpinya sih mau kayak gitu, tapi kan masih belum tahu. Kayaknya gue nggak tahu ada nggak ya 50 kampus yang jago basketnya gitu di Indonesia. Gue penasaran juga sih sebenarnya sih. Tapi ya, again, gue membahas ini karena gue penasaran aja sih. Kira-kira in my lifetime gue nggak tahu gue hidup berapa lama lagi. Tapi gue penasaran sih kira-kira bisa nggak ini terjadi gitu. Ada liga yang berjalan dengan stabil dan juga bisa jalan kayak for 10 years. Karena gimana pun juga
ya basket Indonesia kalau mau maju ya mereka harus planning for the next 10 years sih. Karena right now setelah gue jadi YouTuber selama 9 tahun, ini mau tahun ke-9 guys, akhir bulan gue 9 tahun jadi YouTuber basket Indonesia. Yes, of course ada kemajuan di beberapa sisi, yes, gue gak akan bohong lah, tapi gue melihat bahwa nggak tahu ya, sekarang kalau kita ngomong hype-nya agak turun sih. Karena gue waktu itu udah pernah cerita bahwa hype basket Indonesia itu paling tinggi tahun 2019. 2020 sebelum COVID itu hype basket Indonesia, off the charts. Gue ngeliput 30.000, 50.000 views tuh kayaknya hampir makanan tiap hari lah. Kalau sekarang pusing men, sekarang pusing mau 20.000 views aja susah banget. Jadi ini kita bisa lihat ada penurunan hype di basket Indonesia. Tapi ini kan again, tadi gue mikir oke, ini kan gara-gara COVID ya, gara-gara COVID mungkin pemain-pemainnya skillnya agak turun gitu karena nggak latihan, lalu juga di rumah aja. Jadi gue mikir tahun 2022, 2023 itu tuh masa-masa recovery. Gue berharapnya 2024 sama 2025 tuh udah meledak lagi gitu. Tapi gue belum lihat meledakan itu sih. Jadi semoga di 2026 atau di 2027 nanti basket Indonesia bisa kembali meledak dan akan banyak sekali talent-talent yang menarik sih. Karena I'm looking at the young kids right now, like I said, KU14, KU16, they got some serious talents, man. Tapi itu, again, apakah bisa di-develop atau enggak? Kita ada Sagil, man. Sagil is gonna be the next big thing, man. Kalau memang bisa di-develop dengan benar, dan juga, ya itu bisa dapat nutrisi yang bagus. Karena kan basket nggak cuma skill aja, nutrisi, fitness, weightlifting, semua berpengaruh banget sih. Jadi harus dikasih edukasi sih cepat mungkin anak-anak yang masih KU14 untuk mereka bisa mungkin mulai mendevelop otot-ototnya mereka juga sih. Jadi banyak banget sih hal yang harus dilakukan sih. Tapi I know I cannot do anything. Gue cuma bisa memberikan ide aja dari sini dan semoga ada yang bisa mengeksekusi karena saya liputan aja guys. Liputan aja udah capek banget hampir tiap hari guys. But yeah, gue pengen banget sebenarnya ke Jogja sih. Cuma gue belum lihat budgetnya berapa kok ke Jogja karena obviously ada yang national championship party juga di situ, banyak banget sekolah-sekolah yang bagus. Gue pengen banget sih ke Jogja sih, but I don't know if I have the money right now karena jujur member gue lagi agak turun angka membernya right now, but pengen banget. Tapi ya itu ya lah curhatan gue. Thank you so much guys yang udah menonton, mendengarkan curhatan gue. Gue menunggu ntar respon dari kalian semua. Cannot wait to read all the comments. Kalau kalian setuju atau tidak setuju, kita berbeda pendapat juga tidak apa-apa guys, karena hashtag for the Indonesian basketball culture. But I really appreciate everybody for tuning in, and yeah, thank you so much guys. Nanti mungkin kalau ada curhatan lainnya, kalau kalian suka dengan sesi curhat ini, gue akan lakukan lagi mungkin ke depannya. So once again, thank you so much guys, and I will see you guys later. Peace out everybody. Please join my channel, guys.